Pemirsa, kasus hukum penyidikan Panji Gumilang kembali bergulir. Hari ini Bareskrim Polri memeriksa saksi ahli atas dugaan tindak pidana penistaan agama. Masalah taruhlah penistaan agama itu biar dilanjutkan oleh Polri, oleh Bareskrim sejauh mana itu benar. Karena sudah penyidikan, mestinya peristiwanya sudah ada. Bukan peristiwa sudah ada, tinggal pelakunya siapa. Dan kita sudah bisa menduga pelakunya itu siapa sih? Kan yang diperiksa dan disebutkan di dalam kasus itu ya orang itu. Ya nanti mungkin dalam waktu tidak terlalu lama. Kasus Panji Gumilang segera menemukan titik terang. Selasa kemarin, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan kasus Panji Gumilang tidak boleh berlarut-larut agar kegaduhan tidak berlanjut. Sejak kasus Panji Gumilang naik ke penyidikan pekan lalu, polisi telah memeriksa 19 saksi dari 2 laporan yang diterima pada 23 dan 27 Juni. Hari ini, Bareskrim memeriksa sejumlah saksi ahli. Hari Rabu dan Kamis, tanggal 12 sampai dengan 13 Juli 2023. Saksi-saksi yang akan diambil atau diperiksa besok yaitu saksi ahli agama Islam, kemudian saksi ahli sosiologi, saksi ahli bahasa, dan saksi ahli IT atau ITE. Kemudian terkait dengan penetapan tersangka, saat ini penyidik Polri masih menunggu hasil dari Puslapor Bareskrim Polri. Nantinya usai pemeriksaan saksi ahli dan berbekal bukti berupa tangkapan layar dari konten Panji Gumilang di media sosial, Polri akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan status tersangka. Tim Liputan, The Universe. Ya, ajaran menyimpang di Ponpes Al Zaitun semakin terkuak. Pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang membolehkan perempuan menjadi imam saat sholat Jumat, sholat tanpa merapatkan saf hingga sejajar dengan laki-laki, bahkan menebus dosa dengan membayar uang senilai jutaan rupiah. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan dan klarifikasi atas dugaan soal penistaan agama. Pemeriksaan ini adalah buntut dari laporan dugaan penistaan agama yang dibuat oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung terhadap Panji Gumilang pada 23 Juni 2023 lalu. Panji diduga melanggar ketentuan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penistaan agama karena dinilai memberikan ajaran yang diduga menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun membolehkan perempuan menjadi imam saat sholat Jumat, sholat tanpa merapatkan saf hingga sejajar dengan laki-laki, menebus dosa dengan membayar uang senilai jutaan rupiah, dan beberapa ajaran menyimpang lainnya. Ajaran Panji Gumilang telah menimbulkan kecaman dan penolakan dari banyak ulama dan ormas Islam. Mereka mendesak pemerintah untuk mencabut izin pesantren Al Zaitun dan menindak tegas Panji Gumilang. Tim Liputan, The Universe. MUI segera mengeluarkan fatwa terkait Al Zaitun yang disinyalir akan menjadi pertimbangan penyidik Bareskrim dalam menentukan nasib Panji Gumilang. Dan untuk membahasnya sudah bergabung Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, dan Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat. Sebelumnya kami juga telah menghubungi Wasekjen dan Ketua MUI namun belum dapat bergabung karena masih dalam proses perumusan fatwa. Selamat sore Pak Hipnu dan Pak Islah. Selamat sore Pak Islam, Pak Stefani. Selamat sore Pak Hipnu. Baik, saya ke Pak Hipnu terlebih dahulu. Sesuai dengan judul kita hari ini ya, Fatwa MUI, Jurus Polisi Pidanakan Panji. Pak Hipnu, apakah fatwa yang saat ini tengah dirampungkan oleh MUI ini nantinya akan menjadi landasan utama dalam penyidikan yang saat ini tengah berlangsung terhadap Panji Gumilang? Ya, di dalam suatu proses hukum, sekarang Bareskrim sedang melakukan suatu penyidikan. Penyidikan itu untuk menentukan tersangka. Bagaimana menentukan tersangka? Ketika berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan. Oleh karena itu di sini ada bukti primer dan bukti sekunder, Mbak Stefani. Bukti primer adalah bukti-bukti yang ditemukan oleh Bareskrim. Bukti yang langsung.
bukti sekunder adalah bukti yang tidak langsung. Oleh karena itu apa yang disampaikan MUI itu adalah sebagai bentuk kalau orang hukum legal opinion, pendapat hukum, petuah, petunjuk, dan itu loh. Dipakai atau tidak tergantung pada baris krim. Oleh karena itu di sini petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh MUI itu sebagai bukti tidak langsung. Oleh karena itu kalau nanti itu bukti itu dipakai untuk menjelaskan, menguatkan dari bukti-bukti yang disampaikan oleh baris krim menjadi salah satu bukti. Namanya bukti circuit evidence. Itu dalam ilmu hukum seperti itu. Oleh karena itu dalam gelar perkara yang terjadi saya kira ini semua untuk menguatkan baris krim. Tadi katakan ada saksi ahli, IT, agama Islam, itu suatu kumulasi. Karena bicara hukum ada asas actorius incumbit onus probandi. Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Disinilah letak baris krim berupaya untuk membuktikan pasal 156 yang akan dijadikan berita acara pemeriksaan tersebut. Baik. Untuk menentukan tersangkanya. Baik, Pak Islah, kalau kita review ke belakang, Menko Polhukam Pak Mahfud sudah beberapa kali ya memberi kode, memberi isyarat akan segera ada tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama ini. Apa menurut Anda yang membuat polisi cukup lama begitu ya menetapkan tersangka dalam kasus ini? Ya, saya kira polisi memang tidak mungkin secara sembrono gitu ya untuk membangun konstruksi perkara ini kalau memang dia tidak memiliki saksi-saksi ahli yang mumpuni dan juga pembuktian terhadap alat bukti yang sudah dimiliki oleh polisi. Nah, pemanggilan-pemanggilan ini kan perlu proses, apalagi ini menyangkut keyakinan, menyangkut agama, ini kan memang tidak sederhana karena berbagai agama termasuk juga di dalam Islam ini kan perspektif itu kan memang bermacam-macam. Makanya saya meyakini kalau polisi ini masuknya terhadap perbedaan-perbedaan fikih ini tidak akan efektif. Dan tidak bisa juga dijadikan sebagai alat jerat terhadap penegakan hukum terkait dengan Panji Gumilang ini. Tapi dia, kalau polisi secara jeli gitu ya, dia bisa menggunakan celah-celah ketika ketika Panji Gumilang ini masuk ke wilayah-wilayah keimanan yang sifatnya tidak debatable. Kalau soal perspektif fikih seperti ada khotib perempuan, saf yang berjarak dan sebagainya, ini kan sebenarnya adalah wilayah-wilayah fikih yang di dalam Islam sendiri itu biasa. Artinya perbedaan-perbedaan fikih itu biasa di dalam Islam. Bahkan di Indonesia sendiri perbedaan sholat, misalnya sholat pakai kunut dan tidak kunut itu kan sebenarnya adalah perspektif tafsir. Nah, kalau polisi masuk ke sini, maka ya perkara ini akan menjadi sumir. Tapi kalau dia masuk ke wilayah-wilayah akidah seperti menganggap bahwa Quran itu bukan kalamullah, dan beberapa kali terbukti setiap ceramah-ceramah yang ada di Al Zaitun, misalnya qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, ini kan sebenarnya penistaan terhadap agama karena apapun perbedaan tafsir dari setiap madhab maupun seluruh ulama ketika berbicara tentang nilai sakralitas Al-Quran, semuanya sepakat bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dan kalam Allah gitu. Nah ini kalau polisi jeli seharusnya masuknya lewat ranah-ranah akidah, bukan lewat fikih. Saya pikir para ahli juga seharusnya bisa memberikan kontribusi yang sangat efektif terhadap polisi supaya Polri juga bisa menggunakan 156A ini secara rigid. Itukah alasannya Pak Islah fatwa MUI yang saat ini sedang dirampungkan juga memang dibutuhkan oleh penyidik sebagai pertimbangan untuk menetapkan status hukum? Saya kira memang salah satu petuah ya fatwa dari MUI ini memang harusnya menjadi rujukan selain ahli-ahli pada bidangnya masing-masing. Misalnya ahli syariah, ahli tafsir Quran, hadis, dan juga ya dari disiplin ilmu yang lain. Nah ini mungkin polisi sudah bisa mendapatkan masukan terutama dari MUI karena memang MUI ini adalah bejananya para ulama. Seharusnya persoalan-persoalan fikih yang tadi dimasukkan ke dalam daftar oleh Berita Satu itu memang bukan celah pintu masuk penegakan hukum, karena kalau kita masuk ke ranah fikih maka banyak sekali presiden-presiden perbedaan fikih yang bisa dijadikan dalil pembenaran oleh Panji Gumilang. Kan biasa perbedaan-perbedaan fikih di Indonesia kok cuma saya yang kena, kan bisa saja begitu. Tapi untuk urusan akidah, soal keimanan, sakralitas Al-Quran, ini sangat telak menurut saya ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa ini bukan kalamullah. Nah ini adalah satu-satunya poin, kredit poin bagi Polri untuk masuk, untuk menerapkan pasal 156A itu. Nah ini mudah-mudahan polisi tidak offside di sini, sehingga
perkara ini bisa dibawa ke ranah pengadilan sehingga di pengadilan lah nanti bisa dibuktikan apakah Panji Gumilang ini betul-betul melakukan penistaan agama. Iya, Saya kira para ahli juga sudah memahami juga untuk memberikan masukan kepada Polri. Iya, walaupun kemudian kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, Menko Polhukam Mahfud MD berkali-kali memberikan isyarat, bahkan secara lugas mengatakan ada tersangka yang segera ditetapkan dalam kasus ini, meskipun di sisi lain polisi sampai saat ini bahkan masih memeriksa saksi-saksi, juga akan melakukan gelar perkara dan sebagainya. Pak Islam, menurut Anda bagaimana? Ya, memang mungkin banyak sekali ada kegamangan dari beberapa orang, terutama dari orang awam ya, yang seperti saya ini yang kadang-kadang curiga, ini kenapa sih kok prosesnya berlarut-larut, apakah ini ada backing dan sebagainya. Kalau yang saya tahu, saya kira memang Panji Gumilang ini merupakan warisan dari penggalangan-penggalangan radikalisme masa lalu yang dilakukan oleh BIN dan juga pemerintah pada masanya ya. Ada Pak B.J. Habibie, Bu Mega juga waktu itu kepala BIN-nya adalah Pak Hendro. Ini kan juga adalah penggalangan-penggalangan kepada kelompok-kelompok pemberontak ya, kelompok-kelompok teror, ekstrim dan sebagainya. Ini kan memang satu operasi yang biasa dalam satu operasi intelijen. Persoalannya kan hari ini operasi itu sudah selesai. Dan orang-orang yang dulu melakukan upaya penggalangan itu saya juga tidak meyakini, terutama Pak Hendro misalnya. Pak Hendro hari ini sudah bukan siapa-siapa, dia juga tidak bergerak dalam ranah-ranah politik, artinya dia sebenarnya sudah tidak punya kepentingan dengan adanya Al Zaitun, Panji Gumilang, atau juga NII. Ini kan sebenarnya tidak punya kepentingan. Saya juga tidak meyakini orang-orang sekaliber seperti Pak Hendro menjadi backing misalnya, kecuali ada mantan-mantan purnawirawan jenderal zaman dulu yang punya kepentingan-kepentingan politik, dia masih mau bermain untuk penguasaan elektoral politik, karena Panji Gumilang ini punya banyak massa. Punya Al Zaitun juga melibatkan banyak sekali jejaring massa yang santrinya ribuan, alumninya puluhan ribu, belum lagi cangkang-cangkang ya. Berbagai circle Panji Gumilang yang berada di luaran yang biasanya dikumpulkan di Al Zaitun setahun sekali itu kan jumlahnya puluhan ribu gitu. Nah ini menarik buat gerakan-gerakan politik, tapi kalau orang-orang seperti Pak Hendro kan sudah tidak berpolitik, saya juga tidak meyakini kalau beliau jadi backing. Baik. Prof. Ibnu, tapi sebenarnya apa saja yang harus dipenuhi penyidik dalam menentukan status tersangka, khususnya dalam kasus penistaan agama? Ya, ada dua kan, satu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif itu adalah menghendaki dan mengetahui. Makanya pertanyaan di sini, apakah Pak Panji Gumilang itu dalam tanda petik menghina, melawan hukum atau tidak? Pertanyaan kan gitu, gesturnya. Apakah dia hanya menyampaikan seperti biasa, apakah sengaja? Nah itu loh, dalam konteksnya. Oleh karena itu ahli ini jadikan. Yang kedua adalah syarat objektif. Kedua syarat ini yang menentukan seseorang menjadikan suatu pidana. Dari dua syarat tersebut dilakukanlah bukti-bukti. Oleh karena itu saya dengan keadaan yang sekarang dilihat dari bukti-bukti ahli, kemudian dari MUI sebagai legal opinion, mungkin gini Mbak, dalam hitungan hari minggu ini kok menurut saya kok sudah ditentukan statusnya. Karena dalam suatu pembuktian itu ya kalau sudah masuk keterangan ahli, penyidik itu butuh penguatan, butuh reasoning, butuh data, butuh pemahaman, sehingga apa yang disampaikan dalam berita acara itu menjadikan suatu bukti yang utuh, bukti yang solid, bukti yang mempunyai kualifikasi bukti. Ingat, di dalam pembuktian adalah harus beyond a reasonable doubt, bukti harus terang. Terang penistaannya seperti apa, terang terhadap sifat jahatnya seperti apa, tentang perbuatan menseriannya seperti apa. Itu yang saya kira Bareskrim hari ini mungkin dalam rangka merampungkan itu. Sehingga hari ini Selasa, Rabu, insya Allah minggu ini harusnya sudah bisa menentukan apakah sebagai tersangka atau tidak. Begitu. Anda meyakini bahwa akan segera ada tersangka yang ditetapkan, artinya Prof. Ibnu, Anda melihat sejauh ini unsur-unsur yang Anda sebutkan tadi sebenarnya sudah terpenuhi oleh pihak kepolisian? Ya, dalam suatu praktek kalau sudah masuk kualifikasi ahli itu tinggal membulatkan ahli. Sehingga ahli-ahli di sini sampaikan tadi, ahli IT, ahli agama Islam, kemudian ahli-ahli dari MUI, ditambah dengan fatwanya, itu suatu kualifikasi. Dengan bukti yang cukup itu, asas negatif gue telah terpenuhi sehingga penyidik yakin menentukan seseorang sebagai tersangka. Ya, Prof. Ibnu, selain terkait dengan penistaan agama, kan Menko Polhukam juga mengindikasikan ada pidana lain terhadap Panji Gumilang terkait dengan TPPU. Anda melihat potensi TPPU ini seperti apa terhadap kasus yang mencerat Panji Gumilang ini? Ya, TPPU suatu tindak pidana tersendiri, jadi tidak bisa digabungkan nanti.
Jadi Pak Panji itu dituntut tersendiri terhadap penistaan agama, juga TPPU. Jadi tidak bisa digabungkan, karena itu tindak pidana umum dan sekarang tindak pidana khusus. Formulasi dakwaan pun juga berbeda. Oleh karena itu berjalan sendiri-sendiri, sekarang yang dilakukan harusnya terhadap Pak Panji penistaan dulu, baru kemudian terhadap TPPU. Saya kira kalau TPPU juga jelas gamblang, Mbak, karena suara tidak mungkin dengan data yang ada, dengan situasi yang ada, harga triliunan itu suatu yang saya kira menjadikan suatu yang perlu menjadikan perhatian. Mudah kalau itu, mudah sekali. Karena apa? Pak Panji kan bukan sebagai usahawan, kan gitu, sebagai pondok pesantren. Nah, pertanyaannya usaha-usaha itu milik siapa? Kan gitu kan, pertanyaan tadi nanti gini, apakah milik institusi, apakah Pak Panji? Kan informasi kan seperti itu, ada aset-aset yang dilakukan ternyata milik ada seseorang. Nah, itu yang saya kira tidak sulit, semuanya tidak sulit, Mbak. Karena lokusnya jelas, temposnya jelas, begitu, Mbak. Baik, iya. Pak Islah tadi Pak Hipnu memprediksi akan segera ada penetapan tersangka dalam beberapa hari ke depan, dalam waktu dekat. Tanggapan Anda? Ya, saya kira memang kalau di dalam asas hukum itu kan ada presumption of innocence. Saya kira hari ini ya, belakangan ini menurut saya ya, ini sudah bukan presumption of innocence lagi, tapi udah presumption of guilty sudah. Nah, nanti presumption of innocence itu nanti tinggal tunggu sidang di pengadilan, baru itu kita kembali lagi ke innocent gitu. Nah, ini menurut saya ya satu hal yang harus digarisbawahi oleh Mabes Polri hari ini, kasus ini harus dituntaskan secepat-cepatnya. Kalau tidak, ini akan berimplikasi terhadap berbagai friksi-friksi sosial, kontradiksi dan kontroversi di tengah masyarakat. Ini nggak bagus, karena ini menyangkut agama. Apalagi pernyataan-pernyataan Panji Gumilang ini sangat kontroversial kalau diukur dari keimanan. Satu hal ya, Panji Gumilang hari ini betul-betul menjadi common enemy. Hari ini apapun aliran agamanya, apapun organisasi agama Islamnya, hari ini semua memusuhi Panji Gumilang. Gitu. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini untuk menghindari dari berbagai upaya-upaya persekusi, kekerasan dan sebagainya terhadap Panji Gumilang dan circle-circle-nya ini, menurut saya memang harus segera dituntaskan dan segera dirumuskan secepat mungkin, dan P21 juga secepat mungkin supaya segera disidangkan. Kita tunggu bersama pengusutan dari kasus ini. Terima kasih Pak Islah Bahrawi, Pak Hipnu Nugroho sudah bergabung di Berita Satu Utama.